Pemain timnas Indonesia Nathan Chuaon masuk skuad Swansea City saat menjalani uji coba melawan klub Portugal Rio Ave FC menjelang kick-off Liga 2 Inggris atau Championship. Swansea City menghadapi Rio Ave FC di Swansea.com Stadium, yakni pada Sabtu 3 Agustus 2024. Pertandingan itu dimenangkan oleh Swansea City dengan skor 3-0. 3 gol The Swans dicetak oleh Jay Fulton, Kylie Necton, dan juga Matt Grimmers. Sementara itu pada pertandingan Nathan Chuaon tidak mendapatkan menit bermain. Ia berada di bangku cadangan di tim besutan Luke Williams. Meski berada di bangku cadangan, ini menjadi pertanda baik untuk Nathan Chuaon. Kurang dari sepekan lagi Championship akan dimulai. Ia kemungkinan bisa masuk skuad Swansea City FC untuk mengarungi musim 2024-25. Pekan pertama Swansea City FC melawan Middlesbrough pada Sabtu 10 Agustus 2024. Semoga Nathan di musim ini bisa masuk skuad Swansea City untuk menjalani Championship musim 2024-25. Mengambil data dari transfer market, ia belum pernah mencatatkan debut untuk klub berbasis di Wolves itu sejak didatangkan dari Excelsior Rotterdam pada Agustus 2023. Timnas Indonesia sedang dalam sorotan besar setelah berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah di era pelatih Sinteyong. Di tengah euforia ini muncul pernyataan tegas dari Nathan Chuaon, salah satu pilar penting dalam skuad Garuda, yang menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak boleh dianggap remeh. Meskipun tergabung dalam grup yang dijuluki sebagai grup neraka, Nathan menunjukkan sikap optimistis dan juga percaya diri, siap untuk membuktikan bahwa skuad Garuda juga punya taji di level tertinggi sepak bola dunia. Nathan Chuaon, pemain berusia 22 tahun yang saat ini bermain untuk Swansea City, berbicara dengan tegas dan juga penuh keyakinan. Dalam wawancara yang dikutip dari laman resmi FIFA, Nathan mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak boleh merasa inferior atau takut menghadapi lawan-lawan tangguh, yakni di grup C zona Asia. Pernyataan ini bukan hanya sekedar optimisme tanpa dasar, tetapi juga mencerminkan keyakinan Nathan terhadap kemampuan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Menurutnya, pertandingan sepak bola selalu penuh dengan kejutan dan tidak ada yang pasti. Dalam sepak bola, apapun bisa terjadi, termasuk mengalahkan tim-tim yang dianggap lebih kuat di atas kertas. Nathan menekankan bahwa timnas Indonesia harus fokus pada memanfaatkan setiap kelemahan lawan dan menunjukkan kualitas yang mereka miliki. Selain itu, Nathan juga mengungkapkan impiannya untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Mimpi ini bukan sekedar angan-angan, tetapi sebuah tujuan yang ingin dia capai bersama rekan-rekan setimnya. Menjadi bagian dari sejarah baru bagi Indonesia, Nathan berharap bisa mencatatkan namanya sebagai salah satu pemain yang berhasil membawa Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Kami tidak boleh takut dengan tim-tim ini karena ini sepak bola. Segalanya bisa terjadi. Kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan kualitas kami, ungkap Nathan Chuaon dengan penuh keyakinan. Nathan Chuaon berambisi besar membawa timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia 2026. Nathan pun mengatakan dirinya siap untuk berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Bek Swansea City itu pun nyaris mengantarkan Indonesia mentas di ajang Olimpiade Paris 2024. Penampilannya sejauh ini di timnas terus konsisten sehingga pujian demi pujian terus datang kepadanya. Nathan pun mengungkapkan bahwa mimpinya sama seperti para pesepak bola lainnya di seluruh dunia, yakni mentas di Piala Dunia bersama negara yang mereka bela. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda itu pun ingin mewujudkan impiannya itu dengan Indonesia di Piala Dunia 2026, sehingga bakal berjuang habis-habisan demi memperoleh tiket ke pesta sepak bola terakbar sedunia itu. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu atau lolos ke Piala Dunia adalah impian, kata Nathan Chuaon dilansir dari laman resmi FIFA pada Minggu 4 Agustus 2024. Kick-off Piala AFF 2024 mundur. Ya, rencananya Piala AFF 2024 bergulir dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun mengutip dari The Asian Bowl, kick-off Piala AFF 2024 mundur dari jadwal semula untuk menghindari bentrok dengan jadwal kompetisi antar klub Asia seperti AFC Champions League Elite 2024-25 dan juga AFC Champions League 2 2024-25. Perubahan jadwal ini praktis menguntungkan timnas Indonesia, sebab Sinteyong memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan tim. Sesuai jadwal pada tanggal 14 dan 19 November 2024,
timnas Indonesia masih akan menjamu Jepang dan juga Arab Saudi di lanjutan matchday kelima dan juga keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelar menjamu Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024, Sintayong memiliki waktu sekira 20 hari untuk mematangkan skuad Garuda. Sekedar informasi untuk diketahui, Sintayong menurunkan skuad berbeda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala AFF 2024. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berisikan pemain-pemain top seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Cicis dan juga banyak lagi. Sementara untuk Piala AFF 2024 pemain yang turun adalah pemain-pemain U23 saat juara SEA Games 2023 atau proyeksi SEA Games 2025. Ya, menarik untuk menanti aksi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sintayong dijamin bahagia sebab mantan kapten timnas Belanda junior Mike Lane berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Spekulasi ini muncul setelah unggahan akun Instagram @football.indonesia. Akun ini menuliskan informasi bahwa Mike Lane bertemu dengan perwakilan PSSI di Belanda yang biasa mendekati pemain keturunan, yakni Vardy Bahdim. Statusnya yang pernah menjabat sebagai kapten Feyenoord Rotterdam U21 dan juga timnas Belanda kelompok umur U17 dan juga U19 adalah tolok ukurnya. Ia menjabat sebagai kapten saat timnas Belanda U17 finish runner-up di Piala Eropa U17 2022. Tahun ini, Mike Lane juga 2 kali dipercaya sebagai kapten dari 3 pertandingan bersama timnas Belanda U19. Untuk posisi bermain, Mike Lane biasa bermain sebagai gelandang sentral, tapi juga dapat diperankan sebagai bek tengah maupun fullback kiri. Jadi, apakah Mike Lane yang baru saja dibeli oleh klub Liga 1 Belanda Sparta Rotterdam ini segera diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam waktu dekat? Ya, menarik untuk dinantikan. Nama Mike Lane sedang dibahas di media sosial karena mengadakan pertemuan dengan perwakilan PSSI di Belanda yang biasa mendekati pemain keturunan, yakni Vardy Bahdim. Vardy Bahdim bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam, Mike Lane. Mike memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya, tulis akun @football_Indonesia. Informasi tersebut selaras dengan pernyataan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang mengatakan PSSI sedang mengurus berkas naturalisasi pemain di posisi bek dan juga gelandang. Uniknya, pemain yang sedang diurus berkasnya ini tidak pernah dibahas media-media tanah air. Hal itu cocok dengan profil Mike Lane yang hampir tak pernah tersentuh media mainstream. Jika benar Mike Lane sedang diproses, pemain 19 tahun tersebut berpotensi tersedia saat timnas Indonesia bertandang ke Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Lantas akan bermain di posisi apa Mike Lane nantinya bersama timnas Indonesia? Ya, demi mengakomodir hadirnya Mike Lane, Sintayong berpotensi mengubah formasi andalannya dari 3-4-3 menjadi 3-4-1-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Martin Paes, dan penentuan bisa atau tidaknya Martin Paes membela timnas Indonesia akan diumumkan di pengadilan CAS atau arbitrase olahraga pada Minggu 18 Agustus 2024. Ya, lanjut ke posisi bek sejajar ada Rizky Ridho, Cicis dan juga Justin Hubner. Di posisi wingback kanan ada Sandy Walsh dan juga Calvin Verdong di sisi sebelahnya. 2 gelandang sentral ditempati oleh Tom Haye dan juga Nathan Chuaon. Untuk Mike Lane dapat dimainkan sebagai playmaker, menyokong 2 penyerang Rafael Schreck dan juga Ragnar Oratmangun. Oke, menarik untuk menanti kabar kebenaran Mike Lane apakah bakal dinaturalisasi PSSI atau tidak. Biodata dan agama Mike Lane, gelandang Sparta Rotterdam, sang calon pemain timnas Indonesia. Mike Lane lahir di Belanda pada tanggal 9 Februari 2005 atau 19 tahun yang lalu. Mengutip dari akun @football.indonesia, Mike Lane mempunyai darah Indonesia dari sang ibu. Nenek Mike Lane lahir di Surabaya, Jawa Timur, sehingga dirinya eligible jika dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Mike Lane yang biasa bermain sebagai gelandang merupakan produk Akademi Feyenoord Rotterdam. Ia bergabung dengan Akademi Feyenoord Rotterdam dari 2011 dan meninggalkan Feyenoord Rotterdam U21 pada musim panas 2024. Bakat performa apiknya bersama Feyenoord Rotterdam U21, Mike Lane diboyong klub Liga 1 Belanda Sparta Rotterdam pada bursa transfer musim panas 2024. Karena itu, Mike Lane bakal merasakan atmosfer level profesional pertamanya pada musim ini.
Kesimpulannya, timnas Indonesia bakal diuntungkan jika mendapatkan pemain sekaliber Mike Lin. Timnas Indonesia membutuhkan jasanya untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dimulai September 2024. Justin Hubner merespon julukan preman timnas Indonesia yang disematkan penggemar kepadanya. Ia mengaku baru tahu apa arti dari label tersebut. Hubner telah menjadi andalan pelatih Sintayong di timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun tersebut sering dipercaya menjaga pertahanan skuad Garuda bersama Cheitzes dan juga Rizky Ridho. Namun, Justin dianggap memiliki karakteristik bermain yang lebih keras dari rekan-rekannya. Sebab itu, pemain Wolverhampton Wanderers tersebut mendapatkan julukan sebagai preman timnas Indonesia. Justin pun tak menampik julukan itu memang pantas untuknya, sebab ia mengakui memang sering bermain agresif ketika berhadapan dengan lawan demi memperjuangkan timnya. Saya baru saja mendengar mereka memberitahu saya apa artinya, kata Justin Hubner dalam kanal YouTube Mark Locke dikutip Minggu 4 Agustus 2024. Artinya seperti gangster atau semacamnya. Saya bisa katakan di lapangan saya suka bermain sangat keras, sambungnya. Saya tidak tahu dari mana asalnya julukan preman. Mungkin karena saya bermain sangat agresif, tapi itu hanya permainanku kan? Tambah Justin. Ya, meskipun demikian, permainan agresif Justin Hubner bukan bertujuan untuk mencederai lawan. Jebolan Akademi The Box Youth itu mengatakan, permainan agresifnya terinspirasi dari sang ayah, yakni Ferdinand Patrick Hubner. Justin menceritakan ayahnya yang juga seorang pesepak bola sering bermain dengan agresif. Menurutnya, permainan ini memiliki makna tersendiri untuk menunjukkan perjuangan dan juga menjaga mentalitas pemain. Ayah saya benar-benar gila di lapangan, selalu berjuang. Saya pikir ada sesuatu yang saya pelajari. Itulah yang saya inginkan. Saya adalah seorang yang selalu ingin menang, tutur Justin. Sandy Walsh tak mendapatkan menit bermain pada Sabtu 3 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh duduk di bangku cadangan saat KV Mechelen digulung Westerlo 2-4 di pekan kedua Liga Belgia 2024-25. Pertandingan itu digelar di Achter de Gazerme, Mechelen, Belgia. Barisan pertahanan KV Mechelen yang tak dikawal oleh Sandy Walsh diberondong 4 gol via Nicolas Madsen, Luka Volkovic, Josimar Alcocer, dan juga Mattia Frigan. Sementara tuan rumah hanya mampu membalaskan 2 gol lewat Nicolas Sort dan juga Patrick Wolf. Pada pertandingan sebelumnya, Mechelen mampu menahan imbang jawara Liga Belgia 2023-24 klub Brugge 1-1 di Jan Breydel Stadium Brugge Sabtu 27 Juli 2024. Saat itu, Sandy Walsh turun sebagai starter dan juga bermain selama 61 menit. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye mengaku ingin bermain di salah satu klub di Liga Italia. Seperti yang diketahui, pemain 29 tahun tersebut sedang menganggur. Kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang lalu. Berstatus bebas transfer, Tom Haye dirumorkan bakal bergabung dengan berbagai klub di Eropa. Meskipun begitu, belum diketahui klub mana Tom Haye bakal mendarat. Sebelum habis kontraknya bersama SC Heerenveen, Tom Haye sempat didekati oleh klub milik orang Indonesia di Italia, yakni Como. Meski Como dan juga pihak Tom Haye sepakat, tetapi SC Heerenveen tak sepakat pada detik-detik akhir jendela transfer sehingga kepindahannya batal. Usai habis kontrak bersama SC Heerenveen, Tom Haye kembali dirumorkan bakal bergabung dengan Como. Namun pihak manajemen membantah kabar tersebut. Meskipun masa depan masih dalam tanda tanya, Tom Haye berani mengungkapkan impiannya. Pemain dengan 3 caps timnas Indonesia di laga resmi tersebut bermimpi bisa main di Liga Italia. Dirinya ingin main di klub-klub terbaik di negeri pizza tersebut. Saya suka negara Italia, jadi saya ingin bermain untuk salah satu tim terbaik di sana, ucap Tom Haye. Jika impiannya terwujud, maka Tom Haye akan menyusul kompatriotnya di timnas Indonesia, yakni Cheitzes. Cheitzes sudah berkarir terlebih dahulu di Liga Italia sejak musim 2023-24. Pemain 23 tahun tersebut kini gabung bersama Venezia FC di kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A. Meskipun begitu, Italia bukanlah negara yang asing dalam karir sepak bola Tom Haye. Pemain timnas Indonesia tersebut pernah bergabung dengan Lecce. Tom Haye gabung klub tersebut pada tahun 2018. Bersama Lecce, Tom Haye berhasil tampil gemilang. Lecce berhasil mencapai promosi ke Serie A saat Tom Haye bergabung. Meskipun berjasa besar bagi klub tersebut, ia hanya bertahan selama semusim. Tom Haye dilepas oleh Lecce dan juga kembali ke Liga Belanda saat itu. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama masuk dalam skuad KAS Yupen untuk musim 2024-25.
KAS Yupen mengumumkan skuadnya untuk musim 2024-25, yakni pada Sabtu 3 Agustus 2024. Dalam foto seluruh pemain tersebut ada pemain timnas Indonesia, Shane Patinama. Hal ini sekaligus menjawab teka-teki masa depan Shane Patinama yang musim depan masih akan bermain bersama KAS Yupen. Namun kabar ini masih menyimpan tanya soal kondisi Shane Patinama. Pasalnya Shane Patinama terlihat tidak mengikuti program pramusim bersama KAS Yupen. Dari pantauan, Shane tidak ada dalam 3 laga pramusim KAS Yupen hingga 2 Agustus 2024. Tidak ada konfirmasi KAS Yupen mengenai hal ini, dan kemungkinan besar Shane Patinama mengalami cedera. Pada Maret hingga April 2024, Shane Patinama mengalami cedera yang membuatnya absen 8 pertandingan bersama KAS Yupen. Namun pada akhir April hingga Mei, Shane tampil kembali bersama KAS Yupen walau tak pernah mencapai 90 menit. Sementara itu di sisi lain, Shane memiliki beberapa pesaing di posisi bek kiri di timnas Indonesia, antara lain Calvin Verdonk, Pratama Arhan, dan juga Nathan Chuaon. Menanggapi persaingan itu, Shane Patinama justru menganggap bisa jadi pembelajaran. Kompetisi adalah kompetisi, itu normal, kata Shane. Jadi di klub sepak bola, di tim nasional, jadi itu normal. Jadi itu Anda hanya perlu bekerja keras dan kami dapat saling membantu juga. Hanya hal yang normal dalam sepak bola, tambahnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.